Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa ketemu lagi materi setelah UTS. Di RPS itu judulnya Determiner Perilaku Sehat gitu. Jadi ini adalah materi ke 8 ya. 8 kan UTS, materi ke-9. Materi ke-9 untuk mata kuliah dasar promosi kesehatan. Nah, untuk hari ini terkait dengan determinan perilaku sehat, nanti akan saya jelaskan terkait dengan pengertian. Jadi, apa itu perilaku sehat, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sehat, kemudian ada contoh determinan perilaku sehat, ada model teorinya apa saja, kemudian implikasi untuk promosi kesehatan, dan bagaimana peran media sosial terkait dengan perubahan untuk perilaku sehat. Masuk yang pertama, kita masuk ke pengertian dulu ya. Jadi, eh, apa itu perilaku sehat? Jadi, perilaku sehat adalah segala sesuatu yang mempengaruhi pilihan dan tindakan seseorang dalam menjaga kesehatan. Faktor-faktor ini bisa berasal dari dalam diri individu atau faktor internal maupun dari lingkungan sekitar atau faktor eksternal. Dengan memahami determinan ini, kita dapat merancang intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan perilaku sehat masyarakat gitu. Jadi determinan perilaku kesehatan ini maksudnya determinan perilaku kesehatan ya gitu. Kalau kita sebelumnya kan sudah belajar terkait dengan perilaku sehat. Apa itu perilaku sehat? Nah, kalau ini determinan. Jadi determinan tuh faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu. Kalau kita kemarin saya sudah sampaikan bahwa untuk membuat suatu perilaku itu ada banyak prosesnya gitu ya. Jadi harus punya pengetahuan dulu dan sedangkan pengetahuan itu punya 6 tingkatan, 6 tahapan gitu ya. Dari pengetahuan kita mulai bisa bersikap dan sampai akhirnya kita menjadikan itu habit atau perilaku gitu ya. Nah, ada banyak faktor nih yang terkait dengan itu dan kenapa setiap orang, setiap individu tuh beda. Ada orang yang cepat nangkep, cepat berperilaku, cepat berubah, tapi ada juga orang-orang yang mereka sudah dikasih tahu, terus udah dikasih informasi berulang kali, ada sikapnya, tapi belum bisa berperilaku. Nah, itu ada sesuatu yang mempengaruhinya. Nah, kita akan belajar untuk materi itu hari ini di sini. Jadi, apa saja kira-kira yang mempengaruhi determinan? Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah pengetahuan, gitu ya. Jadi pengetahuan, jadi semakin banyak orang tahu tentang kesehatan, semakin besar kemungkinan ia akan melakukan perilaku sehat, gitu. Jadi yang pertama adalah faktor pengetahuan. Tingkat pengetahuan orang beda-beda. Ada yang evidence base, ada yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan itu juga pengetahuan itu juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan gitu ya. Kemudian nomor dua adalah sikap. Nah, sikap positif terhadap kesehatan akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang mendukung kesehatan. Contoh, sikap positif itu adalah orang yang percaya terhadap pengetahuan baru yang pengetahuan baru yang disampaikan gitu. Jadi, misal ada yang saya sampaikan pernah sebenarnya grounding itu manfaatnya banyak loh buat kesehatan gitu. Atau nyeker deh. Nyeker itu manfaatnya banyak gitu, tapi ada juga yang sikap negatif, nggak percaya kalau nyeker itu bisa merubah kesehatan. Nah, ini ini yang dimaksud dengan sikap negatif dan sikap positif. Jadi, sikap positif kalau kita percaya itu pasti akan mudah untuk bisa berperilaku sehat, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah nilai. Jadi nilai-nilai yang dianut seseorang akan mempengaruhi pilihan-pilihan yang diambilnya, termasuk dalam hal perilaku kesehatan. Gitu. Jadi penilaian seseorang itu juga berbeda-beda ya, tergantung dengan
persepsi individunya masing-masing gitu. Kalau menurut saya ya tadi ya nilai apa makan sehat misalnya. Kalau tadi kan ya Kak ya, makan sehat itu ya sebenarnya bagus gitu, cuman agak susah gitu kan. Nah itu sebenarnya penilaian-penilaian kita terhadap suatu hal itu eh, akan 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 sangat mempengaruhi perilaku. Kalau misalnya nilai kita positif, nilai kita bagus, baik, ya tentu kita akan cepat berubah jadi perilaku sehat gitu. Tapi kalau nilai kita negatif, nah itu udah beda lagi ceritanya gitu. Akan prosesnya mungkin dia bisa berperilaku sehat, tapi waktunya akan lama gitu. Tidak secepat kalau misalnya individu itu mempunyai nilai yang positif gitu. Kemudian keyakinan. Keyakinan terhadap efektivitas suatu perilaku kesehatan akan mempengaruhi motivasi untuk melakukannya. Jadi sebenarnya keyakinan ini bukan hanya untuk perilaku sehat ya. Yakin itu kan berada dalam pikiran dan hati ya. Yakin. Jadi kalau pernah kita banyak di media sosial bahwa pikiran adalah obat yang paling tajam. Kemudian bagaimana kekuatan pikiran bisa mempengaruhi kesehatan kita itu sebenarnya benar gitu. Karena keyakinan pikiran kita itu adalah obat dari segala kesembuhan penyakit gitu ya. Jadi kalau kita memang orang yang terbiasa dengan pikiran positif atau kita punya mindset yang positif, nah itu biasanya perilakunya bisa sehat gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya keyakinan atau pemikiran kita yang selalu negatif thinking, nah itu individunya juga pasti akan beda gitu ya. Secara kesehatannya pasti dia biasanya akan penyakitan gitu. Jadi dia lebih sering sakit gitu ya daripada orang-orang yang memang punya mindset positif selalu gitu. Kemudian yang kelima adalah persepsi diri. Jadi bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri, misal rentan terhadap penyakit atau tidak, atau memperhatikan perilaku kesehatan. Kalau orang yang ya proses perjalanan perilaku sehat itu juga panjang, saya bilang ya. Saya juga baru eh, yang benar-benar hampir 100% untuk berperilaku sehat itu baru 1-2 tahun ini gitu. Walaupun saya jadi tenaga kesehatan di mulai tahun lulus kuliah itu saya 2007, hampir 20 tahun ya, kurang 19 ya. Nah itu 19 tahun. Nah itu baru sekitar 1-2 tahun untuk memang punya teguh untuk bisa berperilaku sehat gitu. Karena ya itu saya bilang tadi memang prosesnya panjang, tergantung tiap individunya. Nah, kalian masih muda nih. Kalian baru sudah tahu di usia sekian, kalian misal berapa sih kalian masih 20-an ya? 21 mungkin ya, 21, 22, 23. Nah, itu eh, sudah terinformasikan bahwa memang kita ini harus merubah mindset untuk menjaga intervensi kesehatan di masa depan gitu. Jangan malah menumpuk racun di saat ini. Nah, ini sebaiknya berubah. Jadi persepsi diri eh, kita memandang diri kita ini rentan terhadap suatu penyakit, ya itu berarti harus dihindarin akar penyebab masalahnya gitu. Atau kita ini sudah kebal dengan satu virus, misalnya dulu yang kalian punya alergi, sekarang tidak ada alergi. Nah, itu berarti artinya sudah ada perubahan, berarti udah dirinya tuh sudah lebih kuat gitu ya, ketemu dengan alergennya gitu. Nah, itu persepsi-persepsi diri yang seperti itu kalau kita kuatkan, ini akan lebih cepat untuk membentuk perilaku sehatnya. Nah, sekarang faktor eksternal. Jadi faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku sehat adalah lingkungan fisik. Jadi ada ketersediaan fasilitas kesehatan, kualitas udara dan air, serta keamanan lingkungan akan mempengaruhi perilaku sehat. Kedua adalah lingkungan sosial. Dukungan sosial dan keluarga, teman, dan komunitas akan mendorong seseorang
untuk melakukan perilaku yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah faktor ekonomi. Status sosial ekonomi seseorang akan mempengaruhi akses terhadap pelayanan kesehatan dan pilihan gaya hidupnya. Gitu. Jadi dari yang pertama dulu ya tadi A ya, lingkungan fisik gitu. Jadi kondisi kualitas udara dan air itu contoh misal ada orang yang dia hidupnya di atau tinggal di tempat yang memang lahan airnya tuh kurang bersih gitu ya. Jadi ada beberapa di Kabupaten Bekasi aja itu masih ada ya airnya masih kurang bersih. Nah, kalau dia punya pemahaman yang baik, dia punya perilaku sehat, dia pasti akan berpikir bagaimana cara mendapatkan air bersih gitu. Walaupun air di rumahnya ini belum belum bersih gitu. Jadi ya dia beli air galon, kemudian dia pasang filter air di rumahnya. Nah, itu adalah kondisi lingkungan fisik. Jadi lingkungan fisik di mana dia berada, kalau misalnya kondisinya memang belum terlalu sehat atau menjadi sumber masalah, kalau dia sudah punya habit perilaku sehat, dia pasti punya tindakan atau langkah untuk bagaimana lingkungan itu bisa menjadikan dirinya sehat, gitu ya. Kemudian yang tadi lingkungan sosial, nah ini juga dukungan sosial, lingkungan tetangga itu juga sangat mempengaruhi ya. Dari awal saya dari awal kuliah saya bilang bahwa memang kondisi lingkungan sosial itu mempengaruhi untuk contoh TB ya, penyakit TBC. Itu 10 rumah di lingkungannya itu sudah terkontaminasi dengan virus TBC-nya gitu. Jadi kita juga punya lingkungan sebaiknya memang dipilih karena mau tidak mau suka tidak suka keadaan tetangga kita itu biasanya akan mempengaruhi kita. Gitu. Jadi makanya kalian harus kuliah yang benar, dapat pekerjaan yang benar, sehingga dapat penghasilan yang layak untuk kalian hidup sehat gitu. Jadi penghasilan yang layak itu artinya bukan ternyata saya baru mampu beli rumah di sini yang kondisi lingkungannya kurang, kondisi sosialnya kurang gitu. Artinya memang bisa juga di menengah ke bawah gitu. Jadi kalau kalian fokus di perkuliahan ini, kemudian kalian niatkan diri kalian untuk belajar dan nantinya pasti Allah kasih untuk pekerjaan yang lebih baik sehingga kalian bisa menjadi golongan yang memang masyarakat menengah ke atas. Kalian bisa pilih mau tinggal di lingkungan sosial yang baik begitu ya. Kemudian tadi faktor ekonomi ya, ini faktor ekonomi erat hubungannya sama faktor sosial gitu. Jadi kondisi ekonomi kita yang menentukan kita itu berada di mana gitu, bukan hanya berada di lingkungan, tapi ekonomi juga apa ya, yang menjadikan pengaruh kita itu berteman dengan siapa gitu ya. Jadi jangan dipaksakan kalau memang kondisi ekonomi kita belum mampu, tapi dimampu-mampukan untuk gaya hidup yang memang belum perlu gitu ya. Jadi kita masih berpikir bahwa kesehatan itu lebih penting daripada kecantikan atau kerapihan. Gitu. Jadi yang dipikir dulu adalah sehat dulu, baru rapih dan bersih ya. Bukan bersih, baru cantik gitu ya. Kalau orang melihat gitu, yang penting sehat dulu gitu. Nggak apa-apa kita pakai kendaraan atau baju yang biasa aja, tapi kondisi kita sehat daripada yang kita selalu mementingkan kendaraan, lifestyle, gaya hidup, nongkrong, baju, fashionable, tapi ternyata memang kondisi badan kita belum punya perilaku sehat gitu ya. Sampai vitamin aja nggak bisa kebeli gara-gara beli baju gitu ya. Jangan sampai kayak gitu, karena prinsip saya di keluarga saya itu lebih baik saya beli vitamin suplemen tambahan, bukan tambahan ya, yang sekiranya saya belum cukup untuk dari asupan makan, biasanya saya tambahkan. Nah, lebih baik saya beli itu daripada saya harus beli banyak baju, kemudian banyak tas, banyak jam tangan. Nah, itu bukan saya gitu ya. Kemudian ada kebijakan publik juga mempengaruhi perilaku sehat.
Jadi kebijakan pemerintah terkait dengan kesehatan seperti larangan merokok di tempat umum akan mempengaruhi perilaku masyarakat gitu ya. Jadi kalau ada kebijakan yang positif itu juga malah bikin kita lebih dekat ke arah sehat ya. Kemudian ada budaya. Di sini norma dan nilai budaya akan membentuk perilaku sehat yang dianggap normal dalam suatu masyarakat. Gitu. Jadi ada budaya yang minum minuman keras itu eh, dianggap nilai budayanya enggak apa-apa gitu ya. Jadi ada yang seperti itu, tapi di budaya yang lain memang tidak terbiasa gitu sehingga perilaku sehat yang dianggap normal itu sebenarnya ya tidak sehat gitu. Kalau ada budaya-budaya yang memang tadi kayak minuman miras, kemudian makan makanan yang memang eh, belum sehat gitu ya. Nah, itu ya. Cuman ada juga saya pernah lihat ada tradisi bayi itu kayak dikaget-kagetin, ditarik-tarik dan seperti pokoknya kayak dibolak-balik, digelimpang, pokoknya kayak ditarik-tarik, dilempar gitu-gitu. Jadi menurut budaya sana, wilayah timur Indonesia itu eh, mereka mereka percaya bahwa kalau bayi punya di tradisi seperti itu kan nanti dia akan kuat, dia akan tidak kagetan gitu. Tapi itu efeknya bukan sehat ya, itu malah banyak menimbulkan dampak negatif untuk kesehatan. Kemudian eh, memang ada perilaku sehat yang contoh napak tilas ya, apa bukan napak tilas, tedak sinten. Kalau di Jawa tuh ada tedak sinten. Jadi 7 bulanan turun tanah turun tanah. Nah, itu bayinya baru injak tanah terus diupacara adatkan. Nah, selagi dia tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, itu mungkin ya normal aja gitu, biasa aja gitu ya. Tapi banyak juga budaya yang seperti itu punya arti spiritual sendiri gitu ya. Nah, ini contoh determinan perilaku sehat. Contoh faktor internalnya itu adalah seseorang mengetahui bahaya merokok lebih cenderung berhenti merokok gitu. Jadi orang yang udah tahu, ya dia harus berhenti. Dia contohnya bisa berhenti gitu ya. Kemudian seseorang yang memiliki sikap positif terhadap olahraga akan lebih rajin berolahraga gitu. Karena olahraga itu penting setiap hari minimal seminggu 3 kali gitu ya. Kemudian ada seseorang yang meyakini bahwa vaksinasi penting akan lebih bersedia divaksin gitu ya. Jadi tadinya males vaksin, sebenarnya dia tahu nih vaksin itu memang bagus, tapi karena dia itu tidak mampu secara ekonomi, dia nggak punya kendaraan untuk pergi ke puskesmas yang gratis, jadinya dia nggak punya sikap nggak punya perilaku sehat gitu. Dia tidak datang ke posyandu atau rumah sakit atau puskesmas karena dia tidak mampu. Tapi kalau kita punya determinan perilaku sehat yang tadi disampaikan, walaupun kita tidak mampu kekurangan kita, tapi kita tahu itu penting, itu akan digerakkan hatinya untuk ya dilaksanakan gitu. Jadi sebenarnya itu faktor utama itu adalah kemalasan gitu ya. Pengetahuan sih tahu gitu, sudah terinformasikan, tapi ya itu karena males, kurang inilah, kurang apa gitu. Eh, jadi belum belum bisa untuk berperilaku sehat gitu biasanya orang-orang tuh seperti itu. Nah, ini ada contoh faktor eksternal. Ini ketersediaannya fasilitas olahraga di lingkungan sekitar mendorong seseorang untuk berolahraga. Contoh, ada yang ngajakin futsal. Akhirnya ya mau futsal. Kalau kalau nggak ada yang ngajakin nggak mau. Bahkan sampai punya grupnya sendiri. Sama bulu tangkis, jogging, lari pagi itu minggu pagi sunmore ya, Sunday Sunday morning. Kalau ada temennya, itu biasanya kita lebih bersemangat dibanding kita sendiri. Itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari determinan faktor eksternal. Kemudian dukungan keluarga untuk makan makanan sehat membuat seseorang lebih mudah menerapkan pola makan sehat. Ini mau nggak mau di lingkungan keluarga, apa yang orang tua kita sediakan, walau makanannya itu tidak rasanya belum cukup enak di lidah, tapi itu sehat, sebaiknya memang dimakan gitu. Dan itu yang eh, membuat kita bisa menerapkan pola makan sehat.
Kemudian ada kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi untuk buah dan sayur membuat makanan sehat lebih terjangkau. Nah, ini nggak tahu ya presiden yang sekarang ini juga contohnya ya presiden sekarang kan kemarin ada makan sehat ya, makan gratis di sekolah. Ya mudah-mudahan kita doakan untuk terrealisasi supaya Indonesia memang makin pintar gitu, makin sehat ya, makin sehat dan makin pintar. Nah, ini ada beberapa teori yang menjadi perilaku determinan sehat, determinan perilaku sehat. Yang pertama adalah yang menjelaskan ya, teori yang menjelaskan determinan perilaku sehat, ada teori perilaku terencana, theory of planned behavior. Model ini menekankan peran sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku yang dirasakan dalam memprediksi niat dan perilaku. Kemudian model kesehatan yang kedua adalah model kesehatan yang diyakini, health belief model. Jadi model ini menjelaskan bahwa perilaku sehat itu dipengaruhi oleh persepsi individu tentang kerentaan terhadap penyakit, keparahan penyakit, manfaat tindakan pencegahan, dan hambatan untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi seberapa yakin kita untuk kita sehat, itu bisa menyembuhkan kita dari banyak penyakit yang lain gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada model tindakan yang beralasan, theory of reasoned action. Model ini mirip dengan teori perilaku terencana, tetapi dia lebih fokus pada perilaku sosial, gitu yang bersifatnya sosial. Nah, ini adalah implikasi untuk promosi kesehatannya. Jadi, meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan kesehatan, masyarakat dapat diberikan informasi yang benar tentang kesehatan. Kemudian, mengubah sikap ini melalui kampanye kesehatan, sikap masyarakat terhadap perilaku sehat ini dapat diubah menjadi lebih positif. Kemudian, memberikan dukungan sosial, ini membangun dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas dapat mendorong perubahan perilaku. Kemudian memperbaiki lingkungan, ini menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku sehat, seperti menyediakan fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau. Dan membuat kebijakan yang mendukung kesehatan. Contohnya pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendorong perilaku sehat seperti larangan rokok di tempat umum dan pajak untuk produk yang tidak sehat. Kayak rokok itu kan pajaknya gede ya, tapi diberikan pajak besar aja dia masih banyak yang konsumsi. Nah, itulah memang masyarakat Indonesia itu perlu banyak diedukasi. Nah, ini ada materi yang terakhir adalah peran media sosial dalam mempengaruhi perilaku sehat. Jadi media sosial memang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan ya dari kehidupan kita sehari-hari. Platform-platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok ini tidak hanya digunakan untuk bersosialisasi, tapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kita, termasuk perilaku kesehatan. Gitu ya. Jadi eh, ini eh, harus dipantau gitu ya, dimanfaatkan dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Jangan pengaruh media sosial ini malah membuat kita jauh ke arah perilaku sakit gitu ya. Nah, itu hati-hati. Gitu. Jadi berikut ini adalah beberapa peran media sosial dalam mempengaruhi perilaku sehat. Yang pertama, menyebarluaskan informasi kesehatan. Contohnya ada akseptabilitas, ini ada media sosial ada memberikan akses mudah dan cepat terhadap informasi kesehatan dan berbagai sumber. Yang kedua, informasi dapat diperbarui, informasi kesehatan terbaru dapat dengan cepat disebarluaskan melalui media sosial. Kemudian jangkauan luas adalah informasi kesehatan dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Gitu ya. Jadi ini adalah beberapa peran media sosial untuk mempengaruhi perilaku kesehatan. Nah, ini juga peran media sosial juga bisa untuk pembentukan persepsi dan norma sosial. Jadi pengaruh teman sebaya, misalnya media sosial memperkuat pengaruh teman sebaya dalam membentuk perilaku sehat. Sekarang kalau nggak punya IG nggak ngomong nggak nyambung sama temennya ya. Kalau nggak punya TikTok itu kayak nggak nyambung ngomongnya sama temennya lagi ada info news apa berita apa kayak nggak nyambung gitu. Nah, makanya adanya media sosial ini memang bisa mempengaruhi peer group ya teman sebaya.
Kemudian ada tren kesehatan, ini media sosial menciptakan tren kesehatan baru yang dapat diikuti oleh banyak orang. Contoh yang sedang tren pengobatan holistic care, functional medicine. Nah, itu kalau saya ngomong itu terus kalian nggak tahu, nah itu balik lagi nih. Berarti peran media sosial buat perilaku sehat di diri kalian tuh apa? Gitu ya. Jadi supaya kita nanti nyambung, sebaiknya kita harus sama-sama di sefrekuensi ya gitu frekuensi. Nanti saya kasih tahu apa yang harus kira-kira coba deh kalian mampir di media sosialnya gitu ya, supaya nanti di perkuliahan ke depan kita kalau ngomongin itu tuh kita nyambung gitu ya. Jadi sudah satu frekuensi nih antara saya dengan kalian gitu. Jangan saya lagi ngomongin apa karena kalian nggak update terus kita jadi kayak nggak nyambung. Nah itu kan sayang. Jadi kalian kurang bisa menangkap materi yang saya sampaikan itu sayang sekali gitu ya. Kemudian ada normalisasi perilaku. Perilaku sehat tentu dapat menjadi lebih normal dan diterima secara sosial melalui media sosial gitu. Jadi kalau mau lihat ini sebenarnya normal nggak sih? Misalnya yang tadi saya bilang, contoh saya bilang, pengobatan itu bisa lewat ini loh, peluk pohon gitu, peluk pohon gitu ya. Itu kayak nggak normal kan kelihatannya. Orang gila mana yang bisa kayak gitu gitu kan contoh gitu. Tapi kalau misalnya di media sosialnya itu banyak info-info terkait peluk pohon itu bisa banyak manfaat ya gitu ya. Nah, itu jadi menormalisasikan gitu ya. Jadi, oh ya berarti normal aja dong orang yang kayak gitu gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari peran media sosial mempengaruhi perilaku sehat. Kemudian yang ketiga itu peran media sosial bisa memberikan motivasi dan dukungan. Gitu ya. Jadi komunitas online ini seperti media sosial memungkinkan terbentuknya komunikasi online yang saling mendukung dalam mencapai tujuan kesehatan. Inspirasi kisah sukses orang lain dalam mencapai tujuan kesehatan ini dapat menjadi motivasi bagi yang lain. Kemudian akuntabilitas. Media sosial juga dapat membantu seseorang tetap bertanggung jawab pada tujuan kesehatannya. Gitu ya. Ada misinformasi dan hoax. Ini hati-hati juga ya di media sosial. Penyebaran informasi yang salah ini contoh misal informasi kesehatan yang tidak akurat atau bahkan palsu dapat dengan mudah menyebar melalui media sosial. Contoh nih ya, kemarin lagi ini itu berita anggur muscat yang memang itu tidak sehat ditemukan di Thailand dan Malaysia. Banyak ya pokoknya selain pestisida, terus banyak pokoknya merugikan kesehatan. Itu sebenarnya kita sudah belajar itu udah jauh ya kalau orang-orang function medicine itu pengobatan holistik itu udah jauh dan Zaidul Akbar pun sudah mengatakan bahwa memang buah yang tidak ada bijinya itu tidak sehat. Dia melalui rekayasa genetika, GMO ya, rekayasa genetika. Dan rekayasa genetika tuh seberapa besar dampaknya untuk kita? Nggak sekarang, tapi nanti di masa mendatang. Dia aja bisa membuat ada biji jadi nggak ada biji loh. Pakai sel-sel kimia, DNA, rekayasa genetika itu. Berarti kan memang dia mematikan. Untuk tumbuhan aja ya, dia bisa mematikan. Sedahsyat itu. Nah, sama dengan sel-sel tubuh kita. Karena kita sel-sel tubuhnya itu Allah yang ciptain, agak kuat nih, agak lebih kuat. Tapi sampai kapan agak lebih kuatnya ini? Nanti di usia tua kalian juga pasti akan ada dampaknya sel kalian mati. Makanya kenapa banyak sel kanker. Padahal dia bukan turunan. Nah, itu karena memang yang dimakan udah rekayasa genetika, banyak suntik hormon, beli ayam tuh apa? Suntik hormon gitu kan. Jadi perempuan sebagai makhluk hormonal lah ya, siklusnya tuh udah kacau hormonnya karena memang banyak makan yang produk-produk yang ya udah rekayasa genetika, bahan kimia, suntik hormon dan lain sebagainya. Gimana mau tubuh kita nggak sehat gitu loh. Jadi jangan salahin makanannya gitu ya, tapi ya salahin balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya. Gitu. Terus dari dari info yang anggur muscat udah disampaikan bahwa di Thailand dan di Malaysia sudah ditemukan, terus ada lagi kan BPOM Indonesia kan belum rilis ya di Indonesia tuh gimana gitu. Tapi kalau saya punya sikap memang sama seperti mereka. Saya memang tidak pernah mengkonsumsi buah-buahan yang tidak ada bijinya dan itu saya sampaikan pada webinar saya di sekolah anak secara umum massal ya, komunikasi massal saya sampaikan bahwa contoh waktu sebelum viral ya,
memang itu saya tidak makan makanan yang seperti itu, apalagi manis banget itu anak-anak pasti suka gitu. Sehingga real foodnya itu lidahnya tuh kita udah kacau karena memang sudah dipengaruhi oleh hasil rekayasa genetika yang membuat lidah kita tuh enak, padahal itu tidak sehat gitu. Gitu. Terus dari situ ada sisi orang yang menganggap itu hoax, berita itu tuh hoax yang anggur cat itu masih aman kok, boleh sehat dan lain sebagainya gitu. Nah, itu ada yang seperti itu gitu. Jadi kita boleh gini, di media sosial itu punya banyak pandangan masing-masing orang, tergantung yang memposting gitu. Kita harus cari yang pertama, saran saya, kalian harus cari evidence base-nya, sumber penelitiannya. Kalau nggak ketemu, kalian cari yang paling banyak, yang benernya tuh yang mana. Terus kalau misalnya ini benar, semuanya benar, ya udah tinggal pilih. Kalian tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi nggak usah dipusingin, nggak usah diperdebatin gitu. Jadi kalian tuh cocoknya sama yang mana. Kalau memang ini tuh benar-benar bagus gitu ya, bagus secara kesehatan ya, dua-duanya tuh bagus gitu, ya udah berarti kalian tinggal pilih aja yang mana gitu, bukan kata ini, kata A begini, kata B begitu, terus kita bingung. Gak usah bingung, kalian tinggal menentukan sikap aja, kalian mau ikut si A apa si B gitu, mau ikut pahamnya siapa gitu ya. Kemudian ada ini misinformasi dan hoaxnya ini ada keraguan terhadap informasi resmi. Informasi yang diperoleh dari media sosial terkadang lebih dipercaya daripada informasi dari sumber resminya. Jadi mendingan kita bereferen selain evidence based penelitian, kita sumber resmi ya, misalnya BPO, BPOM, kemudian Kemenkes, itu yang kita ikutin gitu. Jangan persepsi individu masyarakat. Nah, itu namanya persepsi individu masyarakat yang tadi saya bilang, dia ada yang setuju eh, makan anggur, tapi menurut dia dilarang makan anggur itu menyakitkan gitu, karena dia masih tetap jualan anggur gitu kan, supaya ya itulah ada kepentingan-kepentingan lain yang memang kita tuh dibutakan, kayak ditutupin matanya gitu. Sebenarnya itu memang tidak sehat, tapi karena orang eh, punya kepentingan lain, ya dia menganggap itu sehat-sehat aja karena dia jualan gitu. Ya, itu hati-hati ya gitu. Nah, ini contoh perilaku sehat untuk yang positif. Jadi ada kampanye hidup sehat di media sosial mendorong orang untuk lebih memperhatikan pola makan dan olahraga. Kemudian grup dukungan online membantu penderita penyakit kronis berbagi pengalaman dan motivasi. Nah, ini ada negatifnya juga, contoh pengaruhnya medsos ya. Jadi tren diet ekstrim yang tidak sehat menjadi viral dan diikuti oleh banyak orang. Jadi hati-hati, diet diet itu juga tergantung individual. Jadi bioindividual sekali ya. Masing-masing individu pasti beda, dan saya sarankan kalau untuk diet itu lebih baik memang ke tenaga ahli yang kompeten gitu, minta bantuan. Kalau memang kita udah banyak obesitasnya, udah lebih gitu ya, lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya tidak lebih banyak, diet kita hanya sebatas mengganti makanan junk food menjadi real food, makanan sehat kalau menurut saya ya. Kemudian informasi palsu tentang vaksin menyebabkan penurunan cakupan imunisasi. Nah, ini juga hati-hati yang katanya vaksin babi dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dikaji ulang apakah betul dan atau tidak gitu ya. Ini strategi untuk memaksimalkan eh, media sosial, peran positif media sosial, bagaimana strategi yang pertama, verifikasi informasi. Jadi kita cek lagi kebenaran informasi sebelum membagikannya. Jangan kalian, oh ada berita ini langsung kalian forward, kalian upload gitu ya. Kalian nggak cek lagi di sumber resminya, misalnya Kemenkes atau apa BPOM dan lain sebagainya ya. Kecantikan, krim-krim kecantikan itu, nah itu juga hati-hati. Kemudian pilih sumber yang terpercaya, ikuti akun media sosial dari lembaga kesehatan yang kredibel, bergabung dengan komunitas positif, cari komunitas online yang mendukung gaya hidup sehat. Nah, ini karena saya udah melalui yang nomor 3 ini gitu, jadi memang sudah bisa. Jadi kalau dulu saya cuma dapat dari materi-materi kuliah tentang perilaku sehat, kayak nggak masuk, cuman cuman sebagai sikap aja. Tapi saya bisa berperilaku karena saya sudah memang masuk dalam komunitas yang positif untuk gaya hidup sehat. Kemudian buat konten yang edukatif, jika Anda memiliki pengaruh di media sosial, buat konten yang bermanfaat tentang kesehatan. Jadi kesimpulan,
Media sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, namun kita perlu bijak dalam memanfaatkannya dengan kesadaran dan literasi digital yang baik. Kita dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mencapai gaya hidup yang lebih sehat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sebentar saya.